DATS neraca massa energi yang akan dituturkan oleh Saidina dan Nazmi. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saya serahkan saja ke keduanya. Untuk Saidina dan Nazmi saya persilahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara DATS pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Tenadira selaku moderator yang telah membuka acara DATS neraca massa dan energi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir ya. Jadi saya jelasin alurnya dulu ya. Jadi untuk saya sendiri selaku pemateri pertama, saya akan bahas mengenai arsip soal 2022. Ruang lingkupnya itu mengenai sistem non-reaktif tunggal dan konsep hukum Hess. Kemudian untuk pemateri kedua sendiri itu yang akan diampu oleh Saidina itu akan membahas mengenai sistem reaktif, konsep HHV dan LHV, dan beberapa soal relevan lain mengenai UAS neraca massa dan energi. Baik, ini PPT-nya udah kelihatan belum? Halo? Udah ya? Jadi untuk neraca energi sendiri itu ada beberapa mungkin ya referensi dari tabel suatu parameter. Yang pertama itu ada namanya panas dan dua panas standar. Jadi panas bakaran sama panas pembentukan itu bisa digunain buat mencari nilai dari panas perubahan panas dari reaksi standar. Untuk persamaannya sendiri bakal dijelasin di slide berikutnya. Kemudian yang kedua ini buat tabel P2 ya. Jadi tabel yang pertama tadi kan itu untuk mencari si nilai perubahan panas dari pembentukan standar dan pembakaran standar itu buat B1. Kemudian untuk B2 sendiri itu untuk mencari si nilai CP. Jadi nilai CP itu bisa digunain buat mencari perubahan panas per komponennya ya, dimana persamanya itu polanya seperti ini. Jadi integral dari T referensi ke T, CP dt, dimana CP-nya itu dari tabel yang B2 bisa diikutin dari pola A dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah B dikali 10 pangkat negatif 5 dikali T, kemudian C dikali 10 pangkat negatif 8 dikali T pangkat 2, dan D dikali 10 pangkat negatif 12 dikali T pangkat 3. Untuk A, B, dan unit C, D lain itu bisa diambil dari sini nih nilainya. Kemudian ada 3 persamaan ya yang mungkin perlu dihafal atau perlu dipahami ya. Itu mengenai persamaan neraca energi, yaitu dimana si delta H ditambah delta EK ditambah delta EP plus min Q plus min W itu sama dengan akumulasi. Tapi kalau misalkan keadaannya steady state, biasanya akumulasinya ini sama dengan 0. Jadi si delta H, delta EK, dan seterusnya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua ini persamaan perubahan panas ya, di mana persamaan perubahan panas ini delta H itu sama dengan sigma dari delta H output, di mana sigma ini menyatakan keseluruhan dari komponen dalam suatu reaksi, dikurang dengan sigma dari delta H input. Kemudian ada persamaan ketiga itu mengenai persamaan perubahan panas reaksi ya, delta H R ini. Ada 2 persamaan yang bisa dipakai, itu tergantung dari perubahan panas yang didapat gitu. Kalau misalkan mau ngambil perubahan panas bentukan standar, berarti
si produk itu dikurang dengan reaktan. Tapi kalau misalkan pakai perubahan panas pembakaran, bersamanya itu reaksi dikurang produk. Kita langsung aja ke soal ini, soal ke-1 dari arsip 2021, di mana suatu aliran gas yang terdiri dari 70% aseton dan sisanya nitrogen masuk dalam kondensor dengan kecepatan 150 mol per detik pada temperatur 65 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Sebanyak 98% aseton ini akan diubah menjadi kondensat, dan sisanya beserta komponen lain akan keluar sebagai gas buang. Kondensor beroperasi pada temperatur 20 derajat ya, Celcius, ini derajat Celcius, dan 5 atmosfer. Proses beroperasi pada kondisi steady state berdasarkan keterangan proses tersebut, hitung laju panas yang terlibat dalam sistem. Pertama itu yang perlu dibuat ya, itu flowchart kan, di mana si komponen komposisi yang masuk itu diketahui dari soal itu pertama 70% aseton, fasenya itu adalah gas, kemudian sisanya adalah nitrogen, di mana ini tinggal dikurangin aja ya, 100% kurang 20% gitu. Terus diketahui juga tentang masanya ya, kecepatan gitu, massa yang masuk. Terus juga suhu dan tekanan itu juga diketahui. Di sini 98% aseton itu akan diubah menjadi kondensat, dan sisanya beserta komponen lain ini akan keluar sebagai gas. Jadi kondensat itu prinsip dari kondensor itu kan sendiri lebih ke pendingin ya. Jadi yang tadinya fase gas itu bisa jadiin fase cair, dan istilahnya itu disebut sebagai kondensat. Kemudian kondensat beroperasi pada temperatur 25 derajat Celcius dengan 5 atmosfer. Jadi state kan. Nah, kita kan harus nentuin dulu pertama ya, 90% aseton ini diubah menjadi kondensat. Kondensat sini kan pastinya cair. Terus sisanya itu komponennya keluar sebagai gas. Jadi nitrogen itu tetap gas, sedangkan si 70% aseton ini ada yang cair, ada yang gas. Di mana si 98% aseton ini kan cair ya. Jadi perlu kita kalikan dulu, jadi 98% dikali 70% dibagi 100%, itu hasilnya bakal 68,6%. Jadi ada 68,6% dan sisanya itu 1,4% adalah aseton cair. Adalah aseton gas ya. Cairnya itu 68,6%. Kemudian berdasarkan pernyataan soal ya, di sini ada 4 yang dinyatakan, yang perlu dinyatakan ya. Pertama, si keadaan operasinya ini berlangsung secara steady state. Jadi akumulasinya itu sama dengan 0. Kemudian si delta EK ini sama dengan 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Jadi ini kondensor ini kan gak ada yang namanya proses reaksi ya. Bukan proses reaksi, gak ada perubahan kecepatan. Jadi 150 mol per detik ini yang masuk, keluarnya bakal 150 mol per detik juga. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah delta EP0. Delta EP itu potensial nih. Di soal itu kan nggak ada keterangan mengenai ketinggian ya. Beda itu kan turun dari keadaan dari posisi tinggi ke posisi rendah kan. Nah di sini nggak diketahui nih posisi ketinggiannya. Jadi energi potensial diabaikan. Kemudian untuk W sendiri, karena tidak ada pergerakan, baik itu dari kondensor maupun dari lingkungan, maka si W ini sama dengan 0. Kemudian bisa kita analisis neraca masanya ya. Jadi karena akumulasinya ini sama dengan 0, delta H tambah delta EK tambah delta EP untuk Q dan W-nya ini bisa dipindah luaskan ke sebelah kanan. Karena delta EK, delta EP dan W-nya sama dengan 0, persamaan finalnya jadi persamaannya itu jadi bentuknya delta H sama dengan min Q. Terus si delta H itu kalau misalkan diurain sama dengan delta H keluar dikurang delta H masuk input. Nah, jadi untuk pertanyaan sendiri itu mengenai
laju panas yang terlibat dalam sistem, kita bisa analisis laju panas masuk, laju panas keluar, sama laju panas yang berpindah. Itu dinyatain sama Q. Jadi ini Q itu buat nyatain si laju panas yang berpindahnya. Baru kita bisa hitung kan si laju panas masuk ya, laju panas masuk. Di sini kan laju panas masuknya itu 60 derajat Celcius ya. Untuk referensi sendiri kita pakainya yang 25 derajat. Kemudian kita juga perlu referensi pendukung ya. Ini saya pakai tabel W2. Dia karena menyatakan kapasitas panas ya. Di delta H untuk komponen aseton fase gas. Ini referensinya ya, sesuai dengan persamaan yang di awal jelasin tadi, di mana A-nya itu 71,96 ini untuk fase gas. Kemudian si B-nya ini 20,1, C-nya negatif 12,78, untuk D-nya sendiri 34,76. Nah, si pola dari pangkat 10 pangkatnya itu sesuai dengan pola ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, kemudian untuk nitrogen gas juga sama. Kita ke hasilnya dulu ya. Jadi ini hasilnya berupa kilojoule per mol. Jadi kapasitas untuk laju panas sendiri itu ketika persamaannya CPDT, hasilnya itu satuannya kilojoule per mol. Kilojoule per kilomol. Nah, di mana? Sorry. Maksudnya itu perubahan panasnya ya. Perubahan panasnya itu persamaannya kilojoule per kilomol. Nah, di mana yang perlu diketahui kita itu kan laju panasnya. Laju panas itu berarti harusnya kalau nggak per detik per jam gitu. Nah, bisa kita analisis berdasarkan data yang diketahui pada data. Jadi si aseton gas ini kan masuk dengan kecepatan 150 mol per detik. Sini kan. Nah, kemudian kita tinggal di substitusi dikalikan untuk mendapatkan satuan dari laju panas itu sendiri, yaitu kilojoule per jam. Ini adalah hasil dari si laju perpindahan panas dari delta aseton gas. Kemudian untuk si delta H untuk perubahan panas nitrogen itu persamanya sama, jadi gak usah dijelasin ya 2 kali. Terus diketahui juga hasil akhirnya ya, yang CPDT, referensinya itu 25, T masuknya itu 65 derajat Celcius, kemudian ini kapasitas panasnya, ini hasil dari perubahan panasnya, satuan kilojoule per kilomol, kemudian dikali, dan dapat hasil 628,7976 kilojoule per jam. Nah, kemudian baru kita jumlahin ya si hasil perubahan si laju panas komponen tersebut itu sebagai jumlah total ya, sebagai jumlah total dari laju panas reaksi yang masuk ke dalam sistem. Ada delta H aseton gas dan delta H nitrogen gas. Kemudian setelah dijumlah dapat hasilnya untuk laju panas masuk itu sebesar 2372,6 kilojoule per jam. Kemudian kita juga bisa menganalisis ya hasil dari laju perubahan panas dari si keluarannya ini. Pertama diketahui itu ini maksudnya T keluar ya, T keluarnya itu 20 derajat Celcius. Kemudian untuk referensi sendiri itu 25 derajat Celcius. Nah, ini laju panas dari aseton untuk fase liquid. Untuk fase liquid sendiri itu untuk A-nya 123 dan B-nya itu 18,6 ya. C dan D-nya ini karena kosong dianggap 0 aja. Jadi nggak usah dimasukin, nggak usah disubstitusi gitu. Kemudian dapat hasilnya itu sebesar ya negatif 0,355952 kilojoule per mol. Kemudian dikalikan ya. Nah, ini kenapa 147? Soalnya kan si aseton liquid dia itu 98% dari
100% aseton ya. Jadi si 150 tuh dikali dulu sama si 98%. Ini nih. Kemudian dikalikan lagi untuk mendapatkan si laju panas ini. Kemudian ini ada si perubahan panas dari aseton gas dengan referensi ke T out ya, masih sama kayak yang di atas tuh. Didapat hasil akhirnya untuk laju panas reaksi aseton gas itu sebesar negatif 4,1256 66572 kilojoule per jam ya. Kemudian si panas nitrogen ini perubahan panasnya, laju panasnya itu sebesar negatif 78,44148 kilojoule per jam. Ini nitrogen ya harusnya. Kemudian baru bisa kita jumlahkan ya si komponen-komponen dari si panas keluar ini. Untuk perubahan laju panas dari aseton itu sendiri sebesar 336,5315. Kemudian untuk si laju panas dari aseton fase gas ini negatif 126572 per jam. Dan untuk si nitrogen gas itu sendiri negatif 78,4418. Dapat untuk hasil total laju panas ya keluarnya itu sebesar negatif 419,9 kJ per jam. Kemudian si perpindahan panas bisa kita ketahui ya dengan mengurangi total neraca masuk itu dengan total neraca keluarnya, di mana total neraca masuk itu sebesar 2.372,63 dikurang dengan total neraca yang keluarnya ini sebesar negatif 419,0996. Hasilnya itu jadi 2.791,72 sekian kilojoule per jam. Kita juga bisa buat tabel neraca panasnya ya, di mana laju panas masuk itu sebagai delta H inputnya sebesar 2.372 dan delta H output ini sebesar negatif 416 ya, dapat dari sini. Dan Q-nya sendiri ini untuk laju panas perpindahan ya. Jadi setelah masuk ini dia itu bakal melepas buat panas keluarnya sendiri itu 279. Dan totalnya ini kalau misalkan jumlah hasilnya sama. Sampai sini ada yang mau bertanya? Gak ya? Lanjut ya. Ini untuk soal kedua ya mengenai konsep hukum Hess, di mana formaldehid dapat dihasilkan melalui reaksi antara metanol dan oksigen sebagai berikut. Ini reaksi yang pertamanya ya. Kemudian sementara panas pembakaran standar hidrogen ditentukan melalui reaksi yang ini. Jadi H2 tambah 2 dengan H2O. Dengan menggunakan data panas reaksi dan hukum Hess, tentukan panas reaksi standar untuk reaksi dekomposisi metanol menjadi formaldehid. Jadi pertama yang harus dilakukan itu tabel ya pertama. Di sini tabel B1 ya yang kita gunain, soalnya B1 itu mencakup si laju panas reaksi, perubahan panas reaksi pembentukan reaksi panas pembentukan standar ya, dan panas pembakaran standar. Sebenarnya bisa mau pakai reaksi pembentukan aja atau reaksi pembakaran aja. Tapi emang si persamanya itu berbeda. Kalau misalkan pembentukan itu produk kurang reaktan, kalau pembakaran reaktan kurang produk. Kemudian kita perlu analisis dulu ya, apa aja yang harus disiapin, si komposisi apa aja yang perlu disiapin. Yang pertama ada metanol, oksigen, air hidrogen sama formaldehid.
Kemudian baru si reaksi pertama ini dijabarin dulu ya. Baru dari situ mulai dihitung si reaksi panas, si perubahan panas reaksi ini, dimana yang digunakan kalau dari sini tuh delta Hc-nya ya. Jadi pembakaran standar. Pembakaran standar itu kan berarti reaktan dikurang produk. Sini delta Hc dari CH3OH dikali dengan kondisinya, kemudian ditambah dengan delta HCO2 dalam bentuk gas. Kemudian dikurang dengan si produknya ini, formaldehid dan si H2O ini. Koefisiennya juga jangan lupa. Kemudian setelah dihitung nih, hasilnya itu untuk perubahan panas reaksi yang pertama sebesar negatif 326,28 kJ per mol. Nah, untuk reaksi yang kedua ini konsepnya masih sama kayak yang di atas. Jadi perubahan panas reaksi yang kedua, karena kita pakainya yang delta Hc ya, jadi si reaktan itu dikurang dengan produk H2 sebesar negatif 285 ini ya. Kemudian si O2 ini sebesar 0 dan H2O juga sebesar 0. Baru dapat buat perubahan panas reaksi yang kedua itu sebesar negatif 285,84 kJ per mol. Nah, baru si hukum Hess ini bisa dipakai di mana si persamaan yang pertama ini bakal ditambah dengan persamaan yang kedua untuk si laju panas, untuk si perubahan panas reaksinya ya. Ini perubahan panas reaksi yang pertama, ini juga persamaan reaksi perubahan panas reaksi yang kedua. Kalau misalnya jumlahin bakal dapat nih hasilnya itu negatif 612,12 kJ per mol. Kemudian ini soal yang ketiga, sama juga konsepnya hukum Hess, tapi yang dibedain dia ini lebih ke nyari satuan komponen ini. Suatu proses menghasilkan trichloroetilen melalui dua reaksi yang terjadi secara simultan awalnya. Etilen terklorinasi untuk menghasilkan tetrachloroetana. Selanjutnya terjadi reaksi dehidroklorinasi untuk membentuk trichloroetilen. Reaksi dapat ditulis sebagai berikut. Tentukan ya panas pembentukan di mana panas pembentukan standar trichloroetilen dalam fase liquid ya adalah negatif 276,2 kJ per mol. Dengan menggunakan data yang ada, hitung panas pembentukan standar tetrachloroetan dan panas reaksi yang kedua. Lalu gunakan hukum Hess untuk menghitung panas reaksi berikut ini. Jadi sini yang ditanyain itu berarti panas pembentukan standar dari tetrachloroetan sama gunakan hukum Hess ya untuk menghitung panas reaksi berikut. Panas reaksi ya. Yang pertama itu pastinya tabel B1 itu buat nyari si delta HF pembentukan standar. Kemudian baru awal kita tentukan dulu si delta HF dari C2H2Cl4 ini dari si tetrachloroetan. Soalnya di tabel versi appendix B ya, tetrachloroetilen itu nggak ada nilainya. Jadi kita tentuin dulu. Konsepnya sama kayak yang tadi ya, cuma tinggal substitusi aja sebenarnya. Untuk delta H reaksinya ini kan. Terus si pembentukan standar itu delta HF dari H2 pembentukan standarnya 0. Terus si C2H4 ini 52,28 Cl-nya dengan 0. Kemudian dipindah luaskan ya. Dan dapat hasilnya itu buat si delta HF dari tetrachloroetilen sebesar negatif 333,48 kJ per mol. Nah, dari sini baru kita bisa
nyari nih si perubahan panas reaksi dari reaksi yang kedua ini. Caranya sama, tinggal substitusi ya. Di delta HF buat HCl ini susah aktif 92,31 ya. Terus si C2HCl3 ini karena diketahui soal ya, jadi gak usah dibuka tabel tadi. Kemudian si delta HF dari C2H2Cl ini, si tetrakloroetilen itu sebesar negatif 333,48 ya. Tinggal disubstitusi aja. Kemudian dapat nilainya itu sebesar negatif 35,03 kJ per mol. Dari sini baru kita gunakan hukum S ya. Dimana si reaksi pertama ini itu dikumpulin sama ini itu ditaruh di sebelah sini, kemudian tinggal jumlahin aja. Karena dijumlahin ya, karena ini beda ruas nih, jadi bisa dicoret gitu. Dan hasil akhirnya itu menjadi reaksi final ini sama kayak yang di atas ya. Jadi tinggal disesuaikan aja, bisa dijumlah, bisa juga dikurang, tinggal disesuaikan sama reaksi yang diinginkan gitu. Terus untuk perubahan panas reaksi finalnya ini karena penjumlahan, jadi dijumlahin juga, hasilnya itu sebesar negatif 368,21 kJ. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Oke, nggak ada ya? Ada, saya lanjutkan ke Saidina ya. Kepada Saidina dipersilakan. Oke, baik, Hasmi. Terima kasih banyak. Untuk layarnya apa sudah terlihat? Udah. Oke, jadi setelah dari mendengar penjelasan Hasmi tadi, kita bisa tarik awal dulu ya, bahwa energi itu sebenarnya hitungan yang menyatakan hukum konservasi energi, yang dimana termasuk dalam hukum satu termodinamika, yaitu energi itu kekal ya, tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Kemudian mohon maaf. Jadi untuk berikutnya di sini kita bisa laju energi itu termasuk mencakup energi kinetik, potensial juga internal, yang mana nantinya akumulasinya itu sama dengan input dikurangi output. Oke. Jadi kita mulai lagi dari awal, yaitu energi itu yang pertama energi kinetik ya. Energi kinetik itu persamaan umumnya setengah mv kuadrat, yang dimana m itu menyatakan massa dan v itu menyatakan volume. Kecepatan, maaf. Dan untuk energi potensial itu persamaan umumnya ada massa dikali gravitasi dan ketinggian. Kemudian ada lagi energi mekanik yang merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Dan ini ada energi dalam yang dilambangkan dengan delta U, itu sama dengan Q atau kalor dikurangi dengan usaha yang dilambangkan dengan W. Dan ini kemudian ada energi panas ya, delta H0 reaksi itu sama dengan sigma delta HF0 produk dikurangi sigma delta HF0 reaktan. Jadi produk dikurangi reaktan. Kemudian berikutnya ada neraca energi pada proses reaktif. Oke. Jadi di sini ada panas reaksi dari panas pembakaran yang dimana melibatkan senyawa organik ya, yang dapat dihitung secara langsung dengan menggunakan panas pembakaran standar. Yang ini termasuk pada panas pembentukan standar. Kemudian ini untuk kasus kondisi reference yang standar tidak tergantung pada unsurnya, tapi ini ya sebentar. Oke, tapi di sini pada 25 derajat Celcius ya ditekankan untuk kondisi reference standar itu pembakarannya pada suhu 25 derajat Celcius dan juga tekanannya 1 atmosfer.
Jika bukan 25 derajat dan 1 atmosfer itu berarti bukan dalam kondisi standar. Ini ada persamaannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Nasmi. Kemudian ini jika reaksi di keadaan yang bukan standar, maka panas reaksinya itu bisa dihitung dengan cara integrasi dari panas atau dari temperatur input dan juga temperatur outputnya. Yang mana nantinya nih akan menjadi delta HR sama dengan delta H1 tambah HR0 dan juga tambah delta HR dan ditambah delta H2. Kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada aliran MCR setelah kompresi didinginkan dalam heat exchanger. Dari keadaan masuk dengan temperatur awalnya 65 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Komposisinya disederhanakan dan data kapasitas panas disajikan di samping ini ya. Jadi nanti CP-nya kita tidak menggunakan tabel 2, B2. Jadi kita menggunakan dari sini dan CP-nya itu udah konstan, jadi tidak perlu ditambahkan dengan 10 minus pangkat dan juga T pangkat. Kemudian sini pendinginan dilakukan dengan air laut yang mengalami kenaikan temperatur dari 30 menjadi 38 derajat Celcius. Kapasitas panas air laut dianggap 4,2 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian kita disuruh untuk menentukan kebutuhan air pendingin ya, masa banyaknya air yang dibutuhkan. Oke, pertama kita buat flowchart dahulu di sini bahwa MCR dengan suhu 65 derajat Celcius ini akan mengalami penurunan temperatur ke 40 derajat Celcius dan juga untuk air laut di sini sebagai media pendingin ya, tentunya nanti air laut akan mengalami kenaikan agar mencapai suhu keseimbangan. Yang mana di sini kita lihat suhunya tuh 40 dan 38 ini sudah cukup seimbang. Kemudian pertama-tama kita harus menghitung perubahan entalpi yang dialami MCR dahulu per kilomol ya, karena di soal kita minta setiap kilomol. Balik lagi. Oke. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan cara integrasi dari seluruh komponen ini kita jumlahkan. Jadi nanti akan menghasilkan samaan integral dari komposisi dari nitrogen, metan, etan, dan juga propan. Tetapi di sini kita menggunakan persamaan dasar dari mencari kalor terlebih dahulu ya. Kita menggunakan persamaan delta T yang sebenarnya kalau kita gunakan integrasi pun oke, kita langsung input saja datanya di sini 0,05 di sini 0,05 ini masuk ke komposisi fast mol dari nitrogen dan 29,236 ini CP konstan dari nitrogen. Kemudian di sini 0,4 persentase dari metan dan 35,918 ini CP konstan dari metan. Kemudian di sini ada etan juga 0,5 dan ini 53,12. Kemudian ada propan yang 0,1 dikali dengan 72,1993. Oke, ini satuannya Joule per mol Kelvin ya, dikalikan dengan 20 Kelvin. Oke, jadi sebenarnya di sini kan satuan awalnya Celsius ya. Kita kenapa bisa nyatakan dengan Kelvin? Karena ini delta selisih. Jadi mau kita konversi ke Kelvin pun delta itu akan tetap sama. Ya, 25 mau kita Kelvin atau Celsius karena nanti kan tambah 273 juga dikurang 273 juga. Oke. Sini kita lakukan perhitungan dan didapatkan 0,05 kali 29,23 ini hasilnya seperti ini, dan untuk metan itu didapatkan sebesar ini, etan 23,9049 dan juga propan itu 7,23. Kita kalikan dengan 12 Kelvin dan nanti didapatkan jumlah molnya itu jumlah kalornya itu 1173 per mol. Nah, di soal kita minta kilomol ya. Jadi kita ubah dulu ke kilomol. Yang nanti ini kita bisa pakai persamaan yang 10 pangkat minus 3 yang di bawah, ntar sifat eksponen itu biasa pangkat minus 3 naik ke atas itu nanti akan menjadi kali 10 pangkat 3. Oke. Nanti akan menjadi 1.173.830 Joule per kilomol. Kemudian kita setelah tahu perubahan entalpi dari MCR-nya ini, kita juga harus mengetahui
perubahan entalpi dari air lautnya ya, karena kan ini mereka akan bercampur gitu tentu. Dan di heat exchanger ini nantinya mereka akan mencapai keseimbangan termal. Ya kita ini hitung delta T air itu 38 kurang 30 dan didapatkan 8 Kelvin. Untuk mencari kalor air tuh seperti biasa menggunakan persamaan dasar yaitu Q dengan M Cp delta T. Setelah itu kita paham bahwa neraca energi itu merupakan persamaan input sama output seperti neraca massa. Jadi kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang diberikan. Di sini yang menerima kalor itu sebenarnya adalah air ya, air. Ini air menerima dan MCR ini melepas kalor. Oke, jadi di sini kita menggunakan persamaan dasar untuk mencari massa dari airnya dengan mensubstitusi nilai tadi layarnya ada terlihat tadi. Bentar. Aman. Oke, kita kembali lagi ya ke tadi. Jadi nanti untuk mencari massa airnya kita gunakan ini kalor yang diterima sama dengan kalor yang diterima. Kita substitusi nilai Q MCR yang udah kita dapat di sini. Oke. 1.830 Joule per kilomol. Sini sama dengan massa air dikalikan dengan kalor jenis air dikali sama perubahan suhunya, temperaturnya 8 Kelvin. Kita lakukan perhitungan, nanti akan didapat massa airnya itu 34,94 kg. Seperti itu. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya ya sepertinya ya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada neraca energi pada proses pembakaran yang LHV dan juga HHV. Apa sih bedanya HHV dan LHV ini? Jadi kalau dalam reaksi itu bedanya sederhana ya. Bisa dilihat langsung kalau di HHV itu H2O yang dihasilkan dari pembakaran itu bentuknya liquid. Sementara untuk LHV itu bentuknya H2O-nya itu sebagai fase gas. Terus untuk kita menambah dengan jumlah mol dari air dikalikan dengan delta HV dari air di suhu standar. Dalam keadaan standar di 25 derajat Celcius. Jadi nilai delta HV dari airnya ini udah diketahui ya 44,013 kJ per mol. Yang kalau kita konversi ke British Thermal Unit per pound mol itu menjadi 18,934. Tapi kalau bahan bakar campuran, misal di dalam sini bahan bakar terdapat metan gitu ya. Nanti kita dikalikan dengan fraksi mol si metannya. Begitu. Langsung ke contoh soalnya aja. Oke. Contoh soal ini ada gas alam yang mengandung 70% metana dan 30% etana by volume ya. Kemudian panas pembakaran dari metana dan etananya ini pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Berarti ini dalam keadaan standar ya. Dengan uap air dengan asumsi produk sebagai berikut. Ini reaksinya dan juga ini ada nilai perubahan panas pembakaran standarnya. Kemudian kita disuruh untuk menghitung HV dari gas pelat tersebut. Jadi sebenarnya kita nggak disuruh nyari ini HV atau LHV ya. Kita udah dikasih reaksi seperti ini dan kita suruh hitung HV berapa.
Jadi pertama-tama kita hitung basis massa dulu ya. Basis massanya tuh gimana? Ini kan ada 1 mol gas di sini. Kita anggapnya 1 mol ya basisnya gas alamnya ini. Kita pakai basis 1 mol dan 70% metana dan 30%-nya etana. Ya, kita langsung masukin aja. Kalau metananya itu kan tadi 70%, berarti 0,7 dan etananya itu 30%, jadi 0,3. Kita kalikan dengan massa molekuler relatifnya. Metana itu kan CH4 ya. CH4 itu berarti 12 sama ditambah 4 itu ada 16 gram per mol. Jadi nanti kita dapatkan fraksi masanya yaitu 11,2 gram. Dan ini untuk metana ya. Dan untuk etana kita dapatkan sebesar 9 gram. Maaf, ini masanya dengan massa total itu 20,3 gram. Nah, setelah itu kita cari fraksi massa. Gimana cara mencari fraksi massa itu tinggal kita bagi aja massa dari komponennya. Misal sini kita pengen cari fraksi massa dari CH4 ya. Kita bagi massa 4. Jadi kita dapat fraksi massanya sebesar 0,5517 gram CH4 per gram gas alam tadi. Kemudian untuk fraksi massa etana untuk mensederhanakan dan juga mempersingkat waktu, jadi ini tinggal 1 dikurangi fraksi mol CH4 aja. Karena nanti kalau kita jumlahkan itu hasilnya akan menjadi 1, yaitu 1 mol gas tadi ya. Berarti 0,4483 gram etana per gram gas alam. Nah, nilai HV dari komponen itu dihitung dari kalor pembakaran yang diberikan. Yang ini ya, yang di sini kalor pembakaran. Nilai negatif atau kalor yang lebih rendah. Di LHV ini akan menunjukkan nilai positif dari delta AC0 ini yang kalor pembakaran yang ini. Nanti kalau di LHV itu akan menjadi nilai positif. Nah, gimana cara hitungnya? Langsung dimasukin data dari LHV-nya kan tadi 802 ya, 802 kJ per mol CH4. Ini untuk yang reaksi awal ya, untuk dari CH4. Jadi kita masukin LHV dari CH4 itu 802 kJ per mol CH4 ditambah dengan mol H2O di sini, yaitu 2 mol H2O dari mol CH4. Ini dapat dari ini ya, koefisien reaksinya dari sini. Kemudian dikali dengan nilai HV dari H2O. Nah, karena ini kan campuran ya gasnya tadi, ada gas metan. Berarti kita nanti dikali sama fraksi massa dari si gas metan ini, 1 mol per 16 gram. Oke. Jadi kita hitung dan hasilnya kita dapat nilai HV dari CH4 itu 55,63 kJ per gram. Kemudian untuk etana itu sama, kita tinggal masukin aja fraksi pembentukannya itu yang di sini nih, pembentukan ini minus 1428 1428 dimasukin sini, ditambah dengan mol H2O-nya dibandingkan dengan mol etana yaitu 3 mol H2O per mol C2H6 dikali dengan nilai delta HV dari H2O itu dikalikan dengan fraksi ini lagi ya, massa dari si etananya ini, itu dapat 52,0 kJ per gram. Nah, kita udah dapat 2 HV dari kedua senyawa komponen ini. Berarti untuk menghitung HV campurannya tinggal jumlahkan aja. Tapi ingat, kita tadi ada fraksi massa di sini. Yang di sini 0,57 sama 0,483. Ini kita kalikan terlebih dahulu dengan si CH4 dan juga C2H6. Jadi untuk CH4 dikalikan dengan fraksinya CH4, C2H6 dikalikan dengan fraksinya C2H6. Jadi nanti dapatkan HV, nilai HV campuran dari reaksi ini tuh 54 kJ per gram. Dan kita masuk ke contoh soal UAS tahun 2021. Sejumlah air dipompa dari sebuah tangki penyimpanan melalui pipa berdiameter dalam 2,5 cm dan laju 0,015 meter kubik per detik. Kita disuruh untuk mencari energi kinetik air dalam pipa ya. Oke, diketahui ya diameternya itu 0,025 meter dan juga debitnya itu 0,0015 meter kubik per second. Nah, pertama kita cari luas penampungan pipa dulu, yaitu yang lingkaran ya, pi r kuadrat, tapi kita bagi dulu diameternya ini dengan dibagi 2 ya, karena diameter itu kan 2 kali jari-jari, pi r kuadrat, dan kita dapat hasilnya sebesar 0,00491071 meter persegi. Habis itu kita cari kecepatan dari si airnya, yang mana kecepatannya itu debit dibagi dengan luas penampang.
Nanti kita dapat nilai 3,0545 meter per sekon. Habis itu kita cari massa air yang mengalir tiap detik. Gimana cara nyarinya? Kita cari dengan massa jenis dari air ya, 1000 kg meter kubik dikalikan dengan debit, yang nanti kita bisa coret satuannya jadi kilogram per detik. Setelah itu kita bisa hitung energi kinetik dari si airnya. Energi kinetiknya itu berarti setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat ya. Nanti akan menghasilkan satuan joule per second. Jadi didapatkan energi kinetik itu sebesar 6,9975 joule per second. Oh ya, tadi ada yang ingin tanyakan nggak untuk HHV dan juga yang contoh soal satu ini? Apa sudah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dari reaksi ini. Hitung panas reaksinya pada kondisi standar. Ingat ya, kondisi standar itu berarti suhunya 2 derajat Celcius dan juga tekanannya 1 atmosfer. Nah, kita lihat dulu di sini reaksinya. Sebenarnya nih tadi ya. Kita setarakan dulu ya, sebenarnya ini udah setara. Lupa. Jadi kita setarakan dulu reaksinya. Itu biasa. Kemudian kita lihat nih nilai delta HF0. Ini didapat dari tabel B1 kalau masalah ya, B1. Di tabel B1 ini kita harus hati-hati ya, karena H2O ini terutama nih, dia tuh ada dua fase gas sama fase liquid. Jadi jangan sampai ketukar ya. Khawatir kita nanti malah pakai nilai delta HF0 ini atau nilai panas pembentukan standar yang ini malah yang liquid, bukan yang gas. Jadi harus teliti ya untuk air ini. Ini untuk produk dikurangi dengan yang reaktan. Produknya apa? Produknya tuh ini berarti produknya tuh NO dan juga H2O. Dan reaktannya itu NH3 dan juga oksigen gitu. Jadi tinggal kita kalikan aja nilai delta HF ini dengan koefisien masing-masing. Untuk yang produk ada 4 NO dan tambah 6 H2O. Itu ntar kita kalikan 4 dengan nilai delta HF0-nya ini yang 90,24888 kilojoule per mol ditambah sama yang punya H2O. H2 itu minus 241,81844 kilojoule per mol. Kita nanti jumlahkan ya, masing-masing jumlahkan. Kemudian nanti untuk yang reaktan ini yang NH3 itu 4, koefisiennya dikalikan dengan nilai HF0-nya minus 46,107068 kilojoule per mol ditambah dengan yang milik si oksigen. Oksigen ini 0 ya nilai delta H0. Sehingga kita lakukan perhitungan dan didapat nilai delta H0 reaksinya itu minus 1450,910784. Kalau minus ini berarti artinya reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Oke. Sudah cukup? Apakah ada yang ingin tanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Ini datsnya udah kelar kah? Apa masih ada yang mau ditanyakan?
Oh baik, maaf ya teman-teman tadi ada kendala jaringan. Ya terima kasih kepada yang teman-teman yang udah hadir ya di acara DATS kali ini. Semoga kedepannya kita bisa implementasiin dari ilmu-ilmu yang telah dipaparkan tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Nadira ya. Baik, terima kasih untuk Nazmi dan Saidina atas tutor DATS NME-nya hari ini. Semoga juga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya untuk DATS malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.